Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak sekalian dan ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Nikmat yang sangat besar ketika seorang hamba diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa mentaatinya. Nikmat yang sangat besar ketika seorang hamba diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah di jalannya. Dan nikmat yang besar ketika seorang hamba diberikan oleh Allah hati yang senantiasa berzikir kepadanya, hati yang senantiasa rindu untuk bermunajat kepadanya, hati yang senantiasa tunduk kepada perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Karena kita semua sadar bahwa kita hidup di dunia tidak akan lama. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang kita persiapkan menuju pertemuan itu? Hari yang sangat berat, hari yang sangat panjang, bahkan lebih panjang daripada kehidupan dunia ini. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita di dalam surat Al-Hadid. Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu faqala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman agar hati mereka merasa khusyuk, merasa takut dengan zikir kepada Allah dan apa yang turun dari kebenaran itu. Dan janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Waktu masa berlalu panjang kepada mereka. Rupanya panjangnya waktu itu membuat hati mereka keras, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Akhal Islam, sudah berapa waktu kita yang telah berlalu dari umur kita? Umur kita sudah 40 tahun mungkin, umur kita sudah 50 tahun mungkin. Sudah berlalu panjang waktu. Apa akankah panjangnya waktu itu menambah kerasnya hati kita, menambah jauhnya kita kepada Allah Jalla Thana'u? Ataukah panjangnya waktu itu menambah kedekatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang menjadi introspeksi kita semuanya ya akhi. Karena sesungguhnya ya akhal Islam, azan ya Allah wa iyyakum, keburukan yang paling buruk ketika seorang hamba semakin keras hatinya sehingga hatinya tidak bisa menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal akhal Islam, azan ya Allah wa iyyakum, kebeningan hati adalah merupakan tujuan daripada ibadah kita. Ibadah yang tidak membeningkan hati kita, itu menunjukkan ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah 11 kali di dalam Al-Quran. Tidak pernah Allah bersumpah dengan sumpah yang paling banyak dari ini. Allah berfirman, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samaa'i wa ma banaha
wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bersumpah 11 kali. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila ia telah datang. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila ia telah terang. Wal laili idza yakshaha, dan demi malam apabila ia telah menutupi siang. Wal laili idza yakshaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samaa'i wa ma banaha, dan demi langit dan demi bangunannya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan apa yang Allah hamparkan padanya. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan demi apa yang Allah sempurnakan padanya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa itu ketakwaannya dan kefajirannya. Subhanallah, tidak pernah Allah bersumpah lebih banyak dari ini. Sampai 11 kali sumpah. Untuk apa? Dengarkan jawaban sumpahnya. Allah ingin menekankan sebuah sesuatu yang sangat besar. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Rupanya ya akhi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sebanyak ini 11 kali sumpah untuk menekankan tentang pentingnya pembersihan jiwa kita. Apakah jiwa-jiwa kita sudah bersih ya akal Islam dari mengagungkan selain Allah? Apakah jiwa kita sudah bersih ya akal Islam dari penyakit-penyakit kemunafikan? Ataukah hati kita masih banyak penyakit-penyakit kemunafikan, sehingga apabila dibacakan Al-Quran kepada kita, kita tidak bisa menangis, kita tidak bisa mengambil pelajaran. Yang ada adalah hati kita tertutup. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka ada padanya kunci-kuncinya sehingga mereka tidak bisa mentadabburi Al-Quran Karim. Ini yang kita khawatirkan ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Ketika hati kita tidak lagi merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ketika hati kita tidak bergetar ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika hati kita tidak merasa takut ketika disebut nama Allah. Bukankah ketika Allah menyebutkan tentang sifat kaum mukminin di dalam surat Al-Anfal, Allah berfirman apa? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila Allah disebut namanya, hati mereka merasa takut kepadanya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwat Islam, kita khawatir apabila penyakit kemunafikan itu hinggap di dada-dada kita. Orang-orang munafik ketika dibacakan ayat-ayat Allah, malah bertambah keras hati mereka. Cobalah dengarkan ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Apabila diturunkan surat Al-Quran, di antara mereka ada yang berkata, siapa sih yang bertambah keimanannya dengan surat Al-Quran ini? Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang-orang yang beriman, dengan dibacakan ayat Al-Quran, bertambah keimanan mereka, dan mereka bergembira dengan mendengarkan ayat-ayat Allah. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan, kata Allah, dengan diturunkannya Al-Quran malah bertambah penyakit yang ada di hatinya di samping penyakit yang ada. فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ.
Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Pernahkah kita menangis kepada Allah ketika kita mengingat dosa-dosa kita? Pernahkah kita bersimpuh kepada Allah lalu kemudian berderai air mata ketika kita berzikir kepada Allah sendirian? Bila Anda pernah melakukan itu, bergembiralah. Karena sesungguhnya ya akhal Islam, di antara 7 orang yang Allah akan berikan naungan pada hari kiamat kelak, di antaranya kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, naungan arsy-Nya. Di antaranya rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang yang berzikir kepada Allah sendirian lalu air matanya berlinang. Ketika ia berzikir kepada Allah sendirian, tidak ada orang yang tahu. Hatinya pun kemudian menangis, air matanya pun berlinang air mata. Ingat akan dosa-dosanya, ingat akan kebesaran Rabb-Nya, ingat akan ayat-ayatnya. Subhanallah, orang ini mengagungkan Allah di saat ia sendirian. Sesuatu yang luar biasa. Banyak orang menangis di hadapan manusia, tapi ketika ia sendirian, ia tidak bisa menangis kepada Allah. Banyak orang terlihat takwa di hadapan manusia, tapi ketika dia sendirian, ia tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang masuk surga, di dalam surat At-Tur ayat 25 sampai 28 Allah berfirman, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Penduduk-penduduk surga itu saling berhadapan dan saling bertanya kepada sesama mereka. Mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Kami dahulu waktu di dunia, ketika berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut kepada Allah. Maka Allah pun memberikan nikmat kepada kami, di mana Allah memelihara kami dari azab api neraka. Subhanallah, rupanya sifat penduduk surga. Mereka ketika berada di keluarga mereka takut kepada Allah. Maka mereka pun segera melaksanakan perintah Allah. Mereka pun jauhi larangan Allah. Mereka pun taat dan tunduk kepada Allah Jalla Jalla. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka sungguh bahagia ya akhi, ketika hati kita lembut dan mudah menangis kepada Allah. Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada 2 mata yang tak akan dibakar oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang tidak tidur karena berjaga di jalan Allah. Disebutkan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi juga, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un ahabbu ila Allah min qatrataini wa atharain. Tidak ada sesuatu yang paling Allah cintai dari 2 tetes air dan 2 bekas telapak kaki. Qatratun min dumu'i khasyatillah wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah. Adapun 2 tetes itu, yang pertama adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah. Yang kedua adalah tetesan darah karena ia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal atharan, adapun jejak kaki yang dicintai oleh Allah, fa atharun fi sabilillah, itu jejak di jalan Allah.
wa atharun fi faridatin min faraidillah, dan jejak dari melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Berkata Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, la an adma' min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaq bi alfi dinar. Aku menangis dan mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah, lebih aku sukai daripada berinfak dengan harta sebanyak 1000 dinar. Tahukah Anda 1 dinar berapa? 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Berarti 1000 dinar itu sama dengan 4.000 atau 40.000 lebih ya daripada emas yang antum infakkan. Kata Abdullah bin Umar, aku bisa menangis karena takut kepada Allah, mengeluarkan air mata, meneteskan air mataku, lebih aku sukai daripada aku berinfak dengan 1000 dinar. Kenapa demikian, akhi? Karena ketika mata kita bisa menetes, kemudian takut kepada Allah, itu menunjukkan di hati kita masih ada iman dan Islam. Di hati kita masih ada cahaya keimanan kepada Allah, cahaya pengagungan kepada Allah. Wallahi tidak ada kebahagiaan di dunia ini kecuali seorang hamba yang menundukkan dirinya kepada Allah. Bahkan Syekhul Islam berkata, tidak ada kenikmatan dunia yang menyaingi kenikmatan surga di dunia ini dari keimanan kita kepada Allah, dari rasa takut kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, dari rasa nikmatnya berdua-duaan kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam, berkata Ka'ab al-Ahbar, la an abki min khasyatillah fatasilu dumu'i ala wajnati ahabbu ilayya min an atasaddaq biwazni dhahaba. Kata beliau, aku menangis karena takut kepada Allah, lalu air mataku mengalir di pipiku, lebih aku sukai daripada jumlah emas yang sama dengan aliran air mata tersebut. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW. Beliau senantiasa takut kepada Allah. Majelis ta'lim Rasulullah bukan majelis gelak ketawa, tapi majelis ta'lim Rasulullah majelis yang penuh dengan kekhusyuan. Sebutkan dalam riwayat Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah berkata, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Wahai Rasulullah, Hanzalah sudah menjadi munafik. Lalu Rasulullah bertanya, wa madak? Kenapa itu? Kata Hanzalah, wahai Rasulullah, aku apabila berada di majlisku, di majlis engkau wahai Rasulullah, hatiku merasa takut, air mataku berlinang, takut kepada Allah. Tapi ketika aku kembali ke rumahku, aku pun tertawa, aku pun terlupakan oleh dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Hanzalah, kalaulah keadaan engkau senantiasa berada di majlisku, lasafahatkal malaika fil buyuti wat turuqat. Niscaya malaikat akan menyelami kamu di rumah-rumah dan di jalan-jalan. Walakin ya Hanzalah, sa'ah. Walakin akan tetapi hai Hanzalah, ada saat-saatnya. Saat-saat kita apakah lebih banyak tertawa ataukah lebih banyak menangis kepada Allah? Banyaknya tertawa kita mengeraskan hati, ya. Kata Rasulullah, iyyakum wa kathratad dhahik, fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Jauhi, jangan kalian banyak tertawa, kata Rasulullah, karena banyak tertawa mematikan hati, kata Rasulullah. Maka siapa yang ingin hatinya bisa menangis dan air matanya berlinang, jangan ia banyak tertawa. Apakah berarti hati kita tidak boleh tertawa hari-hari kita? Tidak juga. Bukankah Rasulullah juga tertawa? Bukankah Rasulullah juga bercanda? Tapi apakah kehidupan dan hari-hari Rasulullah SAW dihiasi dengan canda tawa? Tidak.
Justru kebanyakan waktu-waktu Rasulullah penuh dengan kesungguhan, kekhusyuan hatinya mengingat Allah Jalla Thana'u. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakan dan membaca Al-Quran beliau menangis. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra 'alayya al-Qur'an." Tolong bacakan Al-Quran kepada saya. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, aqra 'alayka wa 'alayka unzil?" Apakah aku hendak membacakan Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran diturunkan kepadamu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku suka untuk mendengarnya dari orang lain. Maka kemudian faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku pun membacakan kepada Rasulullah surah An-Nisa hatta jitu ila hadhil ayah, sehingga aku pun baca ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana apabila kami datangkan kepada engkau segala umat dengan saksi-saksinya, dan kami datangkan engkau hai Muhammad untuk menjadi saksi atas mereka semuanya. Lalu Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, "Hasbukal an." Sekarang cukup sudah. Kemudian faltafattu ilaihi, Abdullah bin Mas'ud pun melihat Rasulullah. Fa idza ainahu tadrifan, ternyata kedua air matanya berlinang, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Hibban, dan hadisnya hadis yang sahih, dari hadis Ubaid bin Umair, semoga Allah merahmatinya, ia berkata kepada Aisyah, "Akhbirini bi a'jab syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Aisyah, kabarkan kepadaku sesuatu yang paling engkau kagumi ketika engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepadaku wahai Aisyah. Maka Aisyah pun diam, fasakatat tsumma qalat, "Lamma kanat lailah min al-layali." Suatu malam, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, "Ya Aisyah, darini ata'abbad al-lailah li Rabbi." Hai Aisyah, biarkan aku malam ini beribadah kepada Rabbku. Maka Aisyah berkata, "Wallahi ini uhibbu qurbak wa uhibbu ma yasurruk." Wahai Rasulullah, aku suka bisa mendekatkan diri kepadamu, dan aku suka sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan pada dirimu. Silakan kau beribadah kepada Allah malam ini wahai Rasulullah. Faqama fataqahhar, thumma qama yusalli. Kemudian Rasulullah pun berwudu, lalu beliau pun salat. Falam yazal yabki hatta balla hijrahu. Maka Rasulullah pun terus menangis dalam salatnya sampai basah bajunya. Aisyah berkata, "Wa kana jalisan falam yazal yabki sallallahu alaihi wasallam hatta balla lihyatahu." Dan Rasulullah SAW duduk dan beliau pun terus menangis sampai Rasulullah SAW membasahi janggutnya. Thumma baka hatta balla al-arda. Rasulullah terus menangis sampai membasahi tanah. Faja'a Bilal yu'dhinuhu bis-shalah. Lalu datanglah Bilal memberitahu bahwa salat telah masuk. Falamma ra'ahu yabki, ketika Bilal melihat Rasulullah SAW menangis, Bilal berkata, "Ya Rasulullah, tabki." Wahai Rasulullah, engkau menangis. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Ternyata engkau menangis wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Laqad unzilat alayya al-lailah ayah. Sungguh telah diturunkan kepadaku malam ini suatu ayat. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka, neraka wail bagi orang yang membaca ayat ini dan tidak memikirkannya. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab."
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Itu orang-orang yang berzikir kepada Allah di saat ia berdiri, di saat ia duduk dan berbaring, lalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu ia berkata, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka pelihara kami dari api neraka. Rupanya ayat ini yang Allah turunkan, yang membuat Rasulullah menangis sampai subuh. Subhanallah ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Lalu apa yang membuat kita tidak bisa menangis? Banyak perkara ya akhi, yang menyebabkan hati kita keras ya. Wallahi kita berlindung kepada Allah dari kerasnya hati. Adalah Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa takut kepada Engkau, dari hawa nafsu yang tak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak didengar. Apa yang membuat hati tidak bisa takut kepada Allah, tidak bisa menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah ya akhi, banyak perkara yang menyebabkan hati kita tidak bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kathratul dzunub wal ma'asi. Banyaknya dosa. Ya Allah, banyaknya dosa. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini hadis yang sahih. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rasulullah bersabda, innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatan sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfar saqula qalbuhu wa in zadat hatta ya'lu qalbuhu fadhaka ar-ran alladhi dhakara Allah fi kitabih kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seorang mukmin, kata Rasulullah, apabila ia berbuat dosa, maka akan diberikan titik hitam di hatinya. Apabila ia bertaubat, ia beristighfar kepada Allah, maka hatinya kembali menjadi bersih dan bening. Tapi ketika ia kembali kepada dosa tersebut, bertambah lagi titik hitamnya sampai memenuhi ruang-ruang hatinya. Itulah yang disebut dengan ran, yang Allah sebutkan dalam ayatnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, demi tidak, sekali-kali tidak. Justru ran, titik-titik hitam itu telah memenuhi hatinya disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya akhal Islam, dosa itu melemahkan iman kita ya akhi. Dosa itu ya akhi menyebabkan kita tidak bisa takut kepada Allah, tidak bisa menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hati kita menjadi hati yang keras, mungkin lebih keras daripada batu sekalipun juga. Na'udzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Di antaranya ya akhi, apa itu yang membuat kita tidak bisa menangis kepada Allah dan hati kita keras? Banyak tertawa, sebagaimana kita sebutkan tadi. Karena Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa kathratadh dhahik, jauhi oleh kalian banyak tertawa. Fa inna kathratadh dhahik tumitul qalb, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati ya. Subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antaranya ya akhi, kasratul akal, terlalu banyak makan. Yang kita pikirkan berwarna-warni makanan, yang kita pikirkan makanan dan makanan, sehingga kita tidak ada bedanya dengan binatang ternak ya. Berkata seorang salaf terdahulu yang bernama Bishr bin Al-Harith,
khaslatani tuqassiyanil qalba. Ada dua perkara yang bisa mengeraskan hati kita. Kathratul kalam wa kathratul akal. Banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya dan banyak makan. Orang yang banyak makan hatinya akan keras. Orang yang banyak berbicara dalam perkara yang tidak ada manfaatnya pun hatinya akan keras. Ya Allah. Makanya kita lihat bagaimana Rasulullah memberikan kepada kita bimbingan dalam makan. Apakah Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu kenyang dalam makan kita? Tidak. Kata Rasulullah SAW, "Ma mala'a adamiyyun qad wi'aan syarran min batnihi." Tidaklah manusia memenuhi bejana yang lebih berbahaya untuk dipenuhi daripada perutnya sendiri. Bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbah. Cukuplah bagi seorang anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Tapi kalau dia ternyata harus makan, kata Rasulullah, fathuluthun li ta'amihi. Jadikan sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh umatnya untuk selalu kenyang, Pak. Sementara orang tua kita selalu menyuruh kita untuk kenyang. Ayo nak, makan sampai kenyang nak. Sehingga akhirnya kebiasaan kita kalau belum kenyang terus makan tak pernah habis. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan umatnya untuk kenyang. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata apa? Laisa syai'un, tidak ada sesuatu yang paling berat ahdatsatu hadhil ummah ba'da wafati nabiha, yang diada-adakan oleh umat Islam setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam minasyaba' dari kenyang terus-menerus. Karena kenyang itu, kata beliau apa? Membuat berat badan. Badan kita jadi berat. Kenyang, kata Aisyah radhiyallahu anha, menguatkan syahwat. Sehingga ketika berat badannya, syahwatnya besar, hawa nafsunya kuat, untuk beribadah kepada Allah sulit, untuk takut kepada Allah pun berat, untuk menahan syahwatnya pun berat. Ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, apakah berarti kita tidak boleh kenyang, Ustaz? Kenyang sekali-kali silahkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, suatu ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, didapati Abu Bakar dan Umar sedang berada di pinggir jalan menunggu. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang membuat kalian keluar di saat ini? Kata Abu Bakar dan Umar, lapar hai Rasulullah. Kata Rasulullah, aku pun juga tidak ada yang mengeluarkan aku kecuali lapar. Kemudian Rasulullah pun mengajak Umar dan Abu Bakar dan Umar ke rumah seorang sahabat. Diketuknya pintu, ternyata yang ada istrinya. Lalu kemudian tiba-tiba datanglah sahabat tersebut, lalu berkata, sungguh mulia tamuku hari ini, karena yang datang adalah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Segera ia pun mengambil seekor kambing, disembelihnya. Kemudian ia pergi ke kebun kurmanya, diambilnya kurma yang masih ranum, diberikannya kepada Rasulullah dan para sahabat, kepada dua sahabatnya tersebut. Lalu Abu Bakar dan Umar pun makan dengan lahapnya sampai mereka kenyang. Ketika mereka telah kenyang, Rasulullah bersabda, sesungguhnya semua kenikmatan yang telah kita makan ini pasti akan ditanya oleh Allah. Ya. Subhanallah, ikhwatul Islam azan ya Allah. Kenyang sekali-kali boleh, tapi yang tercela adalah setiap makan kita kenyang, setiap makan kita kenyang. Itu bukan kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya. Justru itu bisa mengeraskan hati kita, ya akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Makanya ya akhi, kata para ulama, siapa yang laparnya banyak di dunia, artinya banyak puasa, maka kelak di padang mahsyar ketika matahari didekatkan, ia akan kenyang di padang mahsyar. Tapi siapa yang banyak kenyangnya di dunia, ia akan kelaparan di padang mahsyar, dan paling panjang laparnya nanti di padang mahsyar. Maka akhi, ketika kita memperbanyak kelaparan kita dengan berpuasa,
itu akan menyebabkan hati kita luluh, lembut, mudah nangis kepada Allah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Di antara perkara yang membuat hati kita keras di akal Islam azani Allah wa iyyakum, apa itu? Yaitu suhbatus su'. Kita memiliki teman-teman yang buruk. Teman-teman yang tidak mengajak kita untuk takut kepada Allah. Teman-teman yang mengajak kita untuk tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwa penyesalan di antara penyesalan penduduk api neraka nanti, mereka menyesal memiliki teman yang buruk. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 62, ketika menceritakan tentang penyesalan penduduk api neraka berkata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datangnya petunjuk kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan adalah setan itu memang selalu ingin menghinakan manusia. Bayangkan ya akhi, penduduk api neraka merasa menyesal, kenapa aku menjadikan dia sebagai teman dekat saya? Gara-gara dia saya masuk api neraka. Padahal telah datang kepada saya peringatan, telah datang kepada saya keterangan, tapi gara-gara dia aku tidak mengikutinya. Fala ilaha illallah. Itu dia Abu Talib radhiyallahu Abu Talib paman Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, ia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya karena temannya yang bernama Abu Lahab berada di sisinya memberikan was-was kepadanya. Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya meriwayatkan, dan Sahih Bukhari Muslim ini dua kitab yang diakui oleh kaum muslimin seluruhnya dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa Abu Talib berada dalam sakaratul maut, segeralah Rasulullah bergegas. Ternyata didapati di sisi Abu Talib Abu Lahab. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan bela engkau di hadapan Allah. Apa kata Abu Lahab? Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu tidak menyukai agama bapakmu Abdul Muttalib? Sementara Rasulullah mengulangi lagi dan berkata, hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan bela kamu di sisi Allah. Ternyata apa yang terjadi? Abu Talib pun enggan mengucapkan la ilaha illallah. Dia lebih senang untuk meninggal di atas agama Abdul Muttalib. Maka Rasulullah pun bersedih hati. Lalu Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau sukai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini ya akhul Islam, teman-teman yang buruk itu yang menyebabkan kita ini tidak bisa bertakwa kepada Allah. Kita mau pergi ke masjid, teman kita malah menggembosi kita. Mau kemana kamu? Ngapain ke masjid? Ah, kamu sok suci, udah gak perlu pergi ke masjid. Akhirnya kita tidak jadi pergi ke masjid. Kita mau bertaubat kepada Allah, teman kita pun menghalang-halangi. Fawail ya akhi, kecelakaan yang besar ya akhi, ketika kita diberikan teman-teman yang buruk, na'udzubillah. Fala ilaha illallah. Maka ya akhal Islam, di sana ada sebab-sebab yang menyebabkan hati kita insyaallah mudah menangis, yang menyebabkan hati kita lembut insyaallah. Yang pertama, kenali Allah. Kenali Allah. Melalui apa kenali Allah? Kenali Allah dengan dua cara.
Yang pertama, kenali Allah melalui Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kenali Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Al-Quran telah menyebutkan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Kenali Allah, nama-nama dan sifatnya. Sering kita mengucapkan nama Allah, Hayyun ya Qayyum, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Sering kita mengucapkan dalam salat kita, Allahu Akbar. Pernahkah kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenali Allah, bagaimana kebesaran Allah. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ketika membahas tentang masalah kunci khusyuk di dalam salat, beliau mengatakan, ketahuilah, kata beliau, bahwa kunci khusyuk di dalam salat itu ada di awal salat, yaitu kalimat Allahu Akbar. Siapa yang ia merasakan kebesaran Allah di dadanya, ia pasti khusyuk. Tapi siapa yang masih ada selain Allah yang besar di dadanya, maka ia tidak akan bisa khusyuk. Coba Pak, kita renungkan sejenak bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melihat makhluknya. Tahukah Bapak, bumi yang kita pijak ini bagaimana besarnya? Sangat besar sekali. Langit yang berada di atas kita, yang dikabarkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah bahwa langit itu 7 lapis. Dan disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya satu lapisnya yaitu 500 tahun perjalanan. Walaupun riwayat tersebut ada padanya kelemahan. Bayangkan kalau bintang-bintang seperti lampu-lampu seperti bintang dan matahari, Allah kabarkan itu berada di langit dunia. Allah berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan sungguh telah kami hiasi langit dunia dengan lampu-lampu, apa itu? Bintang dan matahari. Allah mengatakan bahwa bintang dan matahari masih langit dunia. Bagaimana dengan langit kedua, ketiga, keempat, kelima? Siapa di antara kita yang mengetahui besarnya langit dan bumi? Tidak ada. Ternyata Pak, langit dan bumi yang begitu besar dibandingkan dengan kursi Allah, tidak ada apa-apanya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Al-Tabrani bahwasanya Rasul bersabda, tidaklah bumi yang 7 lapis dan langit yang 7 lapis dibandingkan dengan kursi Allah illa kahalqatin mulqatin fil fada, kecuali seperti cincin yang dilemparkan dalam tanah lapang. Bayangkan, subhanallah, kalau antum punya cincin, lemparkan ke tanah lapang yang sangat luas itu, bagaimana? Sangat kecil sekali. Ternyata kata Rasulullah, 7 lapis bumi, 7 lapis langit, dan 7 bumi ini, 7 lapis bumi ini dibandingkan dengan kursi Allah, kecil sekali. Kemudian kata Rasulullah, dan tidaklah kursi Allah yang sangat besar dibandingkan dengan arash, kecuali seperti halqah, cincin lagi dibandingkan dengan padang pasir. Makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan adalah arash, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy-Nya. Bukan berarti Allah butuh kepada arasy. Allah tidak butuh kepada arasy. Kita tidak tahu bagaimana bersemayamnya Allah di atas arasy. Tapi arasy itu sangat besar sekali, lebih besar daripada kursi, dan kursi lebih besar daripada langit dan bumi. Tahukah Anda bagaimana malaikat-malaikat yang memikul arasy? Arasy dipikul oleh malaikat, Bapak. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Udzina li," aku diizinkan oleh Allah, "an uhadditsakum," untuk menceritakan kepada kalian tentang besarnya malaikat pemikul arasy.
ma baina syahmati udunaihi ila atiqihi masiratu 700 am. Jarak antara daging telinganya ini, Pak, daging telinga itu tempat anting ya, sampai ke pundaknya 700 tahun perjalanan. Malaikat pemikul arsy itu baru dari daging telinga sampai kemana? Ke pundak. Jaraknya 700 tahun perjalanan. Bagaimana dari ujung rambut sampai ujung kaki? La ilaha illallah. Kalau arsy yang begitu besar dengan malaikat yang memikulnya, kursi yang begitu besar, bagaimana penciptanya? Allahu Akbar, Allahu Azza wa Jalla. Allah lebih besar, Allah Maha besar. Namun sudahkah Allah besar di dada-dada kita? Ketika kita mengucapkan dalam salat Allahu Akbar, sudahkah Allah besar di dada-dada kita sehingga kita pun takut kepada Allah dan tunduk kepadanya? Ataukah masih ada selain Allah yang lebih besar dan lebih agung di dada-dada kita dan di hati-hati kita, ya akhi? Wallahi, ketika kita merasakan kebesaran Allah, di saat itulah hati kita menjadi takut dan tunduk kepada Allah. Kita pun akan menangis kepada Allah Jalla Fa'ala. Tapi ketika maksiat itu telah menghitamkan hati, keagungan Allah di hati kita telah mulai sirna dan punah. Di saat itu rasa takut kita kepada Allah pun semakin sedikit sekali. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akhi, lembutnya hati. Mudah-mudahan kita diberikan air mata yang berlinang takut kepada Allah, air mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa, ya akal Islam, bisa bersimpu di hadapannya, bermunajat kepada Allah sampai wafat kita. Karena Allah telah menyuruh kita untuk selalu beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepada kamu kematian. Barangkali ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini setidaknya memberikan kepada kita pencerahan, melembutkan hati-hati kita, membeningkan hati-hati kita dari debu-debu maksiat. Sungguh tiap harinya kita tidak lepas dari dosa dan dosa. Maka segera kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah dan minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Ini saja yang bisa sampaikan. Dan ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak, Pak? Kalau tidak ada, kita tutup saja. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.